Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Basakasti, nomor absen 16 dari kelas 11 TPT 1. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu port security. Jadi port merupakan interface dan security adalah keamanan. Jadi port security adalah keamanan yang digunakan untuk interface. Oke, di sini saya sudah memiliki topologi yang mana di sini ada 3 server, 1 klien dan juga 1 lagi sebagai hacker. Teman-teman, di sini kita akan contoh praktiknya, yaitu kita memiliki sebuah perusahaan yang mana punya 3 server dan kliennya itu adalah ini. Lalu ada hacker yang mencoba menghack sistem perusahaan kita. Nah, di sini kita akan membuat keamanan supaya si hacker ini tuh tidak bisa mengakses atau menghack itu tadi, seperti itu. Nah, di sini kita akan praktikkan yang pertama, supaya kabel ini mati saat dihubungkan ke hacker. Jadi di sini contohnya kan kabel yang terhubung pada server 3 ini berwarna hijau ya teman-teman. Pada saat terhubung ke server 3 ini kabel ini tetap warna hijau. Lalu pada saat kita coba hubungkan ke hacker, kita percepat dulu. Pada saat kita coba hubungkan ke hacker ini supaya tidak hijau tapi merah, supaya langsung mati seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita coba konfigurasi terlebih dahulu. Hackernya biar minggir dulu. Seperti biasa, pertama-tama kita konfigurasi IP di setiap server dan PC-nya. Saya akan menggunakan IP rank 92.168.50.0. Untuk server pertama pakai yang 1, server yang kedua kita pakai 92.168.50.2. Lalu yang ketiga kita pakai IP 92.168.50.3. Subnet mask kita pakai subnet mask default saja ya, tidak perlu itu. Tambahkan titik 50.4. Lalu jangan lupa hackernya kita juga berikan IP supaya bisa terhubung. 92.168.50.5. Oke, konfigurasi IP sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi yang ada di switch-nya. Pertama kita geser terlebih dahulu supaya kelihatan nantinya. Nah, ini di sebelah sini. Oke teman-teman, pertama kita masuk and const, lalu kita hubungkan ke semua interface terlebih dahulu. Supaya cepat pakai rank saja ya, dari 0 A 0/1 sampai 3. Enter. Ya, kita teman-teman, untuk port security ini kita harus berada di mode akses untuk konfigurasinya. Jadi kita masuk terlebih dahulu switch port mode akses. Oke, kalau sudah kita masuk ke interface yang akan kita gunakan, yang akan kita konfigurasi pertama kali, yaitu saya mau ke server terlebih dahulu, FA01. Oke, FA01. Enter. Kita masukkan perintahnya untuk mengaktifkan switch port security. Nah, ini perintah untuk mengaktifkan. Lalu yang selanjutnya kita perintah MAC address. Oke, untuk MAC address di sini itu artinya perintah untuk memasukkan MAC address mana yang untuk akses MAC address apa yang bisa kita izinkan untuk mengirimkan pesan gitu. Nah, karena kita mau pakai yang server 1, jadi kita ambil MAC addressnya server 1. Ke config, lalu ke flash internet interface ini, kita salin MAC addressnya. Sudah, lalu kembali ke switchnya, paste ya. Sudah. Oh maaf teman-teman, ini harus ada ini stick seperti itu. Ada. Lalu selanjutnya maksimum 1 itu artinya berapa server atau berapa perangkat yang bisa kita izinkan untuk mengirimkan pesan. Karena di sini kita hanya memasukkan 1 MAC address, jadi kita pakainya maksimumnya 1.
enter. Selanjutnya violation shutdown. Ini perintah violation shutdown, artinya perintah yang kita gunakan supaya kabelnya ini pada saat dihubungkan ke yang lain itu langsung shutdown atau mati, tidak terhubung. Violation shutdown. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek ke dari server 1 ke client. Successful, ini nggak mati ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba kabelnya kita ganti ke hacker. Kita pakai pengin pesan. Nah, bisa dilihat bahwa di sini begitu kita kirim pesan, kabelnya langsung mati, yang tadinya warna hijau langsung warna merah. Jadi seperti itu untuk konfigurasi violation shutdown. Maksudnya ya untuk violation shutdown. Jadi kabelnya langsung mati pada saat kita kirimkan, kita hubungkan ke alamat MAC address yang tidak dikenal. Sekarang coba kita kembalikan terlebih dahulu ke server. Ini masih tetap mati ya teman-teman. Lalu kita ke ini lagi, kita masukkan perintah no shut. Bisa kita baca di sini teman-teman, change state to down, artinya ini masih nggak mau aktif, masih mau ininya masih tetap ke shutdown. Kenapa? Karena perintah no shutdown ini tidak bisa kita gunakan apabila kita langsung ke no shutdown. Gitu. Pertama-tama kita harus masukkan perintah untuk mematikan terlebih dahulu shutdown, lalu kita masukkan perintah no shutdown. Nah, sini baru ini bisa nyala, misalnya di relive itu seperti ini. Ini kan kita perusahaan yang mana switch ini merupakan sebuah ruangan yang kita gunakan untuk keamanan ya. Jadi kita ngecek apakah ada yang nge-hack atau gimana gitu. Lalu si hacker ini datang menghack, otomatis kabelnya tadi jadi mati. Nah, akhirnya para karyawan yang bertugas di sini harus datang ke ruang keamanan ini untuk menyalakan lagi seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya tidak perlu kita nyalakan matikan tapi tetap tidak bisa diakses oleh hacker. Tapi sebelumnya, setelah ini kita akan belajar mengenai MAC address sticky. Oke, apa itu MAC address sticky? Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke bab MAC address sticky. Jadi di sebelumnya kan ada perintah yang mana kita harus memasukkan MAC address secara manual ya, seperti ini. Dimana itu lumayan ribet. Jadi MAC address sticky ini fungsinya supaya kita tidak perlu memasukkan MAC address secara manual, tetapi nantinya MAC address akan terhubung secara otomatis, terdeteksi secara otomatis seperti itu. Oke, di sini kita akan coba mempraktikkan MAC address sticky ke server 2. Kita masuk ke WNT server 02, masuk ke mode akses. Lalu switch port security MAC address sticky. Ini ada yang typo. Kita banyak yang typo teman-teman, ini aneh juga. Oke, sudah. Port security MAC address sticky. Selanjutnya kita masukkan perintah maksimum ya, sama seperti tadi kok, maksimum 1 dan port security violation shutdown. Oke, sudah. Ini kita masukkan perintah to show port
security. MTFA 02. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini kita belum mengaktifkan, teman-teman. Enter. Salah. Nah, ini masih power security-nya baca terlebih dahulu. Ini masih disable ya, kita aktifkan terlebih dahulu. Saya lupa tadi belum mengaktifkannya. Nah, sekarang di sini sudah power security-nya enable. Lalu di sini maksimum MAC address-nya 1, dan di sini kita akan, tetapi di sini sticky MAC address-nya masih 0. Kenapa? Karena kita belum mencoba untuk mengirimkan pesan. Jadi kita belum tahu MAC address-nya itu, MAC address FA02 itu berapa. Seperti itu. Kita harus pesan terlebih dahulu supaya nantinya bisa terdeteksi MAC address. Kita coba successful. Lalu kita cek lagi di sini. Nah, di sini sticky MAC address-nya ada 1 dan maksimum MAC address-nya ada 1. Itu sudah terdeteksi tadi sebelumnya, di sini 0. Sudah benar 1. Dan yang maksimumnya juga kita izinkan 1. Jadi sudah berhasil, teman-teman. Sticky MAC address-nya seperti itu. Kita jadi tidak perlu yang namanya memasukkan memasukkan MAC address secara manual lagi. Tinggal beri perintah itu. Sekarang coba kita hubungkan kabelnya ke hacker. Salah. Kita hubungkan ke hacker. Buat terlebih dulu. Terus kita kirimkan pesan dari hacker ke client. Nanti ya, teman-teman. Valid. Jadi seperti itu untuk sticky MAC address. Untuk function mode-nya masih sama, yaitu shutdown supaya mati. Sekarang kita nyalakan terlebih dahulu. Belum kembali. Ini kembali terlebih dahulu ke server. Coba kita langsung aman. Nah, jadi seperti itu dia untuk konfigurasi MAC address. Selanjutnya kita akan mencoba yang sebenarnya kan kita pakai violation shutdown ya untuk server. Kita ambil satu untuk server. Jadi kita sudah konfigurasi server 1 dan server 2, dan itu kita pakai violation shutdown. Lalu untuk server 3 ini kita akan coba menggunakan violation protect ya, teman-teman. Jadi pertama kita masuk terlebih dahulu ke server 03, server 3. Lalu kita masukkan switchport mode access. Selanjutnya kita masuk ke switchport security. Lalu kalau sudah, kita cek violation. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat dan baca bersama-sama bahwa untuk violation ini sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama shutdown yang tadi kita praktikan, lalu ada protect dan juga restrict. Nah, violation shutdown ini, mode shutdown ini, kabelnya pada saat kita hubungkan ke MAC address yang tidak dikenal itu akan langsung mati. Nah, kalau protect dan restrict ini tuh kabelnya tidak mati atau tidak berubah jadi merah, masih hijau, akan tetapi tetap tidak bisa mengakses isinya gitu dalamnya. Tetap tidak bisa digunakan untuk saling kirim pesan. Jadi pada saat kita kirim pesan nanti hasilnya akan valid seperti itu. Akan tetapi tidak mati. Jadi seperti contoh sebelumnya ya, apabila ini adalah perusahaan dan ini merupakan ruang keamanan, jadi para teknisi keamanan ini tidak perlu datang ke sini untuk menyalakan lagi. Seperti itu. Jadi bisa tetap nyala, akan tetapi tetap aman seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba konfigurasi terlebih dahulu. Untuk
security kita pakai MAC address, sticky, enter. Selanjutnya kita maksimum ya, maksimumnya 1. Selanjutnya kita pakai violation, kita pakai yang protect terlebih dahulu, enter. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba gunakan untuk saling kirim pesan. Client successful. Satu lagi successful. Selanjutnya kita coba hubungkan ke hacker. Kita percepat terlebih dahulu. Salah. Ke client valid ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Valid. Dilihat bahwa di sini hasilnya valid, akan tetapi kabelnya tetap menyala. Jadi kalau setelah di real life itu para teknisi yang menjaga keamanan tidak perlu bolak-balik ke ruang keamanan untuk menyalakan servernya lagi. Jadi tidak perlu ribet, karena tanpa kabelnya mati pun kita sudah tidak perlu khawatir takut dihack karena tetap tidak terhubung. Contohnya di sini valid seperti itu teman-teman. Oke, sebelumnya kan tadi kita lihat ada mode protect dan juga mode restrict. Nih ya, mode protect dan juga mode restrict. Nah, kita baru praktikkan yang mode protect. Lalu kan mode protect dan restrict ini kan sama-sama kabelnya tidak mati ya. Lalu apa yang menjadi pembeda bagi mereka? Sekarang saya akan tunjukkan di sini di show. Kita INT berapa tadi? Oh, 3. Oh, salah teman-teman. Nah, 3. Bentar. Nah, jadi teman-teman pada di sini security violation count-nya 0. Jadi pada di protect, di violation mode protect ini security violation count-nya akan tetap 0 meskipun kita sudah saling minimal, tapi security violation count-nya itu 0. Jadi kan gini ya teman-teman, misalkan si tadi ini kabelnya kita hubungkan ke hacker, kalau hacker mengirimkan pesan. Nah, violation mode ini tuh fungsinya untuk melihat ada berapa banyak yang menghack kita gitu. Nah, tetapi untuk mode yang protect ini tuh security violation count itu tidak menghitung, jadi ini tetap 0 seperti itu. Nah, apabila yang restrict itu nantinya akan berubah sesuai dengan berapa yang terhubung. Nah, coba di sini kita tambahkan satu server lagi untuk violation mode restrict. Kita buka terlebih dahulu. Belum. Kita ganti nama dulu ya. IP-nya jangan lupa kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita pakai IP 168.50.6. Lalu sebatasnya ini kita percepat terlebih dahulu. Sudah hijau. Lalu kita masuk ke sini. Exit terlebih dahulu. Oke, lalu kita masuk ke INTFA 05. Di sini 05, 0/5. Terus kita masuk ke mode akses. Switch part mode akses. Ingat ya teman-teman bahwa untuk konfigurasi switch port ini, aduh aku jadi lupa mau ngomong apa. Ini kita praktek terlebih dulu saja teman-teman, nanti kalau saya ingat nanti saya ngomong aja. Switch port security, address sticky, lalu maksimum 1. Addressnya belum terhapus, lupa.
violation, kita pakai yang mode rest. Oke, sudah. Sekarang kita coba lakukan pinnacle. Kayak successful ya teman-teman. Coba sekali lagi. Nah, kita masuk ke to show port security FA 0/5. Sekarang kita coba kita lihat dulu di security violation code-nya 0. Oke, itu masih 0. Dan kita ganti ke hacker. Cepat sampai hijau. Karena kalau masih oranye nanti jadi tidak kedeteksi ke koin. Oke, lihat ya. Kita coba satu kali lagi. Kita coba. Violation code-nya ada 2. Jadi yang coba mengakses ada 2 selain si FA 04. Sekarang coba kita pakai ini kembali. Udah, nggak usah kembali dah. Kita ping terlebih dulu saja server. Udah paham. Ini juga ke sini. Maaf salah. Teman-teman bisa dilihat bahwa di sini yang security violation code-nya itu hanya untuk server yang tidak dikenal, yaitu yang mau coba menghack saya. Untuk yang lainnya tidak akan terdeteksi seperti itu. Nah, jadi itu dia praktik untuk violation mode hari ini. Jadi kita praktik pertama ada violation mode shutdown, lalu ada violation mode protect, violation mode reset, lalu ada MAC address sticky. Nah, seperti itu dia materi untuk port security. Terima kasih, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Pastinya ada teman-teman, karena saya juga merasa bahwa video kali ini kurang maksimal karena jujur saya masih rada kurang enak badan. Jadi seperti itu dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 아름다운 대신 더 광한 이름 빌어도 됐겠지.